Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Nama saya adalah Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So, if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button. Don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas di dalam video ini. Guys, saya pengen kasih update sedikit untuk market ya, terutama pasca FOMC statement tadi dan juga the Federal Reserve ya, suku bunga ya, interest rate decision. Dampaknya sebenarnya kurang lebih kalau kita ngelihat sih kelihatannya cukup negatif ya untuk dolar, karena dolar saat ini terkoreksi cukup dalam ya, dari yang tadinya di kisaran berapa 94 ya, $94 lah untuk indeksnya, dia drop ya sekitar kurang lebih 0,34%. Ini kalau misalnya untuk seukuran dolar gede guys, kalau kripto ya persenan belasan persen baru gede, tapi kalau ini untuk seukuran dolar ini udah gede gitu. Dan kalau misalnya kita lihat lagi sekilas, S&P juga ngepump ya, boom, ini udah all time high lagi, jadi kelihatannya udah bagus banget ya. November udah bergerak sesuai dengan ekspektasi umumnya. Jadi kalau kita ngelihat dari sejarahnya atau historical data, saham sebenarnya di November Desember juga cenderung penguatan, karena biasanya ada istilah-istilah seperti window dressing dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kita nggak perlu memahami newsnya terlalu dalam, nggak perlu terlalu ribet memahami omongannya si Jerome Powell. Cukup kita lihat aja dengan apa yang ditunjukkan di chart ya, simple. Jadi kayak istilahnya teman-teman pasti tahu dong, show me the chart and I'll tell you the news. Jadi menurut saya ini cukup oke lah, kita nggak perlu ribet-ribet memahami newsnya juga kadang-kadang. Jadi kalau kita lihat dari chartnya udah oke, ya udah gitu, berarti intinya stok penguatan, dolar melemah, berarti udah pasti kemungkinannya negatif ya, kemungkinan tapering diundur atau apapun itu. Menurut saya dampaknya kurang lebih kayak gitu. Nah, sekilas kita akan lihat dulu untuk si Bitcoin. Jadi tadi banget ya, kita udah upload video untuk Bitcoin, pembahasan tentang pembentukan yang namanya ascending channel. Nah, sebenarnya sih ini dia breakout atau breakdown ya, sorry. Lalu sekarang kelihatannya kita lagi ngetes nih terhadap area bagian bawah dari si ascending channel yang terakhir ini. Nah, cuman perspektif yang lain, teman-teman juga bisa lihat ya. Tadi saya tarik menggunakan Fibonacci retracement ya, dari swing low ke swing high di sini, dan kita dapetin potensi area 61,8%. Dan precisely harga itu ketahan di kisaran situ walaupun tadi nge-spike ya. Balik lagi nih pasti permainan whale sih, kayak istilahnya stop loss hunter lah dan lain-lain gitu ya. Dengan melihat kondisi seperti sekarang, sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama teman-teman, pada dasarnya kita juga memiliki trendline ya. Jika kalian gabungkan antara dua titik ini juga terbentuk sebuah trendline ya. Trendline yang sebetulnya tadi juga dites. Anyway, hal ini juga tadi saya sampaikan melalui grup Telegram ya. Nggak usah deh, nanti aja ya teman-teman, kalau mau cek di Telegram saya aja, gabung aja ya, caranya gampang, klik deskripsi aja. Jadi rencana saya nantinya setiap hari akan saya berikan update juga seputar market ya, marketnya apapun itu nanti akan saya share melalui Telegram ya. Jadi teman-teman akan dapetin update outlook dari saya. Nah, kondisi sekarang kita ngelihat dia sebenarnya lagi testing terhadap trendline, dan kalau kita perhatikan lagi dengan seksama di bagian atas itu terbentuk juga semacam trendline guys ya. Kalau misalkan bisa breakout dari sini, harusnya Bitcoin siap kembali meneruskan penguatan, karena kita tahu teman-teman, resistance key kita itu berada di kisaran kurang lebih area $63.700 ya. Di sini fake out. Jadi kalau misalnya bisa breakout dari sini, sebenarnya itu yang bagus ya. Jadi sekilas saja update untuk Bitcoin, terus kita juga akan update untuk total market cap-nya. Crypto market cap secara overall itu akhirnya naik lagi ya, jadi udah cukup positif. Lalu saya kasih lihat dulu chartnya teman-teman ya. Nah di sini, jadi kalau teman-teman ingat waktu lalu kita bahas yang namanya cup and handle ya, terbentuk, lalu dia istilahnya ascending channel juga untuk total crypto market cap. Jadi overall oke, kita udah berhasil close di atas neckline cup and handle dan udah perlahan-lahan mulai penguatan. Jadi ini udah bagus banget ya. Terakhir Bitcoin dominance ya. Sebelum kita bahas Polkadot tentunya. Untuk Bitcoin dominance ini penting banget guys. Kita itu lagi berada di area bagian bawah daripada si trendline ya. Jadi kalau misalkan ini berhasil di breakdown, wah ini dia ya. Balik lagi kita ke alt season. Jadi alt bakal ngepam lagi gila-gilaan, bakal ngelewatin Bitcoin. Karena kalau kita lihat nih Ethereum BTC sendiri itu sebenarnya sudah mengambil alih. Jadi secara Ethereum BTC itu udah penguatan ya. Kalian bisa lihat nih udah mulai penguatan, bentar lagi udah mau tes bagian atas. Artinya Ethereum itu udah mulai coba ngelangkain Bitcoin, right? Jadi ini adalah indikasi-indikasi positif yang bisa ngebantu kripto-kripto kita itu kembali ngepump, alright? Sesimpel itu. Nah, berikutnya penjelasan saya akan saya bahas tentang seputaran Polkadot ini. Untuk Polkadot, untuk info ke teman-teman ya, sebelumnya kita ngeliat wave 1, 2, 3 ya, terakhir di sini nih wave 3-nya kita ya.
Nah, lalu kita terjadi ABC correction, which is sekarang ini kita sebenarnya lagi berproses menuju ke wave 5. Dan secara perhitungan Fibonacci extension, semestinya wave 5 itu bisa berada di kisaran $145 ya. Itu untuk jangka panjang. Nah, kalau saya tambahin nih, kita gunakan Fibonacci eksternal aja dari wave 3 ke wave 4. Ya, ini untuk kita tak ketahui kira-kira potensi target. Nah, kalian bisa lihat di kisaran area ini itu terdapat Fibo 1618. Jadi kisaran $130 sampai $145 itu berpotensi menjadi target jangka panjangnya si Polkadot ya. Ini kan buat beberapa yang tanya. Nah, lalu kalau misalkan closing hari ini itu bisa benar-benar firm nih di atas area ini teman-teman ya. Berarti harusnya Polkadot itu siap take off lagi. Jadi dia bisa ngelanjutin penguatannya lagi. Karena secara exponential moving average juga udah ngedukung banget. Kalian lihat nih gap antara IMA 21 dan 55-nya ya, itu cukup besar. Kalau gap cukup besar artinya tren cukup kuat ya. Nanti mungkin sedikit antisipasi aja kalau nih mungkin IMA-nya kan balik lagi ngedeketin nih. Jadi ada kemungkinan kayak dia steady stagnan lalu baru kepantul lagi. Kurang lebih kan kayak gitu. Kalau kalian lihat nih sebelumnya gitu ya. Turun, tes ya kan, turun, tes, and then turun, tes, dan akhirnya ngepump ya. Jadi kurang lebih exponential moving average bisa jadi patokan juga untuk potensi supportnya si Polkadot itu sendiri ya. Ini by the way kita belum bahas tentang kayak fundamentalnya atau newsnya ya untuk Polkadot, karena saya mau sekalian update untuk Bitcoin tadinya. Nah, kalau misalkan lihat sekilas saja time frame daily, intinya so far so good untuk si Polkadot, nggak ada masalah, nggak ada kendala gitu ya. Nah, mungkin saya coba cek juga. Nah, dari perspektif RSI-nya sendiri menurut saya so far so good ya, nggak menunjukkan adanya divergence, walaupun kalau kalian gambarkan mungkin kayak gini, loh ini kan divergence Vin, kalau tarik nggak sih, nggak divergence ya. Ya so far so good lah ya, nggak ada kendala sama sekali sih kalau saya lihat, baik itu dari RSI, exponential moving average, terus juga closing price-nya, bahkan impulsive move-nya. Mau coba saya munculkan volume-nya ya, kita lihat volume dulu guys. Nah, volume juga sama, oke, so far nggak ada masalah. Jadi ya udah gitu. Saya pikir sih ini masih oke banget Polkadot untuk nerusin penguatannya gitu ya. Nah, berikutnya kita akan bahas untuk Polkadot dari time frame hourly-nya. Jadi untuk informasi ke teman-teman ya, ini sharing sedikit. Saya kebetulan ada entry juga di Polkadot dari harga $49 terakhir itu udah ngepump lumayan ya. Jadi saya entry itu pada saat dia breakout dari terbentuknya semacam ini ya, jadi kayak falling wedge pattern, terus dia breakout. Nah, di sini saya ada entry yang $49. Sebenarnya sih ada rencana untuk melakukan average, cuman tadi kan balik lagi kita lagi di tengah news ya, jadi saya juga nggak mau terlalu spekulatif gitu. Cuma kalau misalkan memang dampak newsnya udah terlanjur udah negatif nih buat dolar, kelihatannya udah positif buat kripto, mungkin saya akan consider untuk average up, dan tentunya average up saya nggak akan banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya ini contoh teman-teman, seandainya di sini saya ambil 10 koin gitu, maka di sini saat saya average up mungkin saya hanya ambil 3 koin ya. Balik lagi saya ingatkan bahwa semakin harganya tinggi dia justru semakin taking profit, bukan semakin akumulasi ya. Di akumulasi itu contohnya pada saat harga-harganya seperti ini gitu ya. Di saat kita lagi nggak realize, di saat kita lagi meleng, di situ dia akumulasi. Jadi begitu markup kita tuh sebenarnya udah ketinggalan. Tim-tim FOMO itu adalah yang beli barangnya dia justru. Jadi ketika dia mulai jual bertahap, kita tuh yang beli barangnya dia. Gitu ya teman-teman ya. Nah, berikutnya ini sekilas kalau time frame hourly sendiri, waktu lalu kita udah sempat ukur juga menggunakan Fibo retracement atau ya Fibo retracement untuk cari eksternal poinnya. Kita dapati 1618 di $51,18 dan $58,9 menjadi potensi target berikutnya. Which means sebenarnya kalau misalkan ya jauh sih kalau untuk daily ya. Cuma kalau misalkan untuk time frame hourly sendiri itu ya bisa dikatakan cukup dekat lah ya. $58 tuh cuma tinggal $4 away dari harga segitu. Dan kalau misalnya saya boleh tambahkan, kita bisa ukur menggunakan Fibo eksternal kembali ya untuk pullback yang terakhir dan didapati kisaran area $55,93. Jadi kalau misalnya buat teman-teman nih yang baru kepikiran untuk trading ya, kalian boleh consider ke sini gitu ya. Untuk stop loss area harusnya ada di sini, cuman karena kita ngelihat dia ada kemungkinan berhasil breakout, maka kita bisa geser stop loss area itu sedikit di atas area bullish flag pattern-nya. Jadi kurang lebih di antara $48,7. Itu bisa menjadi stop loss placement yang ideal ya. Alright, so far itu teman-teman bisa lihat juga dia udah sustain create higher high higher low sequence ya. Menurut saya nggak ada masalah, overall looking good buat Polkadot ya. Mungkin di sini ada kemungkinan kita ngebentuk apa nih? Harusnya nggak sih, paling channel doang ya, paling kayak channel doang gitu ya, harusnya nggak ada masalah. Kecuali kalau misalkan
bukan kecuali sih, kalau misalnya dia bisa breakout langsung udah bagus ya, nggak perlu ada channel lagi, jadi kita langsung nge-pump. Alright, so paling itu aja update saya untuk Bitcoin, untuk FOMC tadi sekilas kita cuma lihat dari stok dan dolarnya, terus juga untuk Polkadot itu sendiri. Thank you very much buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membantu dan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di update berikutnya, dan jangan lupa komen ya kalau misalnya kalian komen koin-koin kalian yang ingin kalian bahas. Make sure support teman-teman kalian aja dengan kasih likes buttonnya. Jadi yang paling atas itu nanti akan saya pin komennya dan akan saya bahas untuk update berikutnya. Alright, thank you very much once again for your attention. Thank you very much for watching this video. I hope you guys have a pleasant night, have a pleasant rest ya. Mudah-mudahan besok kembali beraktivitas bisa dalam keadaan segar, sehat, dan terjauh dari yang namanya corona. Oke, once again, God bless everyone. Cheers.